Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem endokrin pada mata kuliah praktik anatomi fisiologi. Di sini ada pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin sendiri adalah kumpulan kelenjar dalam tubuh yang menghasilkan hormon dan melepaskannya langsung ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Hormon tersebut kemudian dibawa ke organ target untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Sistem ini bekerja sebagai sistem komunikasi kimia dalam tubuh, berbeda dengan sistem saraf yang menggunakan impuls listrik. Selanjutnya ada fungsi sistem endokrin. Endokrin sendiri memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, keseimbangan tubuh atau homeostasis. Yaitu fungsi utamanya yang pertama ada mengatur metabolisme atau bagaimana tubuh mengolah energi. Yang kedua mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga mengatur reproduksi atau siklus menstruasi dan sperma. Yang keempat menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kelima mengontrol respons stres dan emosi. Selanjutnya ada karakteristik sistem endokrin. Yang pertama tidak memiliki saluran atau ductus. Yang kedua hormonnya itu langsung masuk ke darah. Yang ketiga efeknya lambat tapi tahan lama. Yang keempat bekerja spesifik pada organ target. Kerja sistem endokrin ini cenderung lebih lambat dibanding sistem saraf, tetapi efeknya lebih tahan lama. Hal ini karena hormon harus diedarkan melalui darah terlebih dahulu sebelum mencapai organ target. Selanjutnya ada kelenjar endokrin utama, yaitu yang pertama ada hipotalamus, pusat penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin, menghasilkan hormon pelepas atau releasing hormon dan penghambat inhibiting hormon yang mengontrol kerja hipofisis. Hipotalamus juga mengatur suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Hipotalamus ini terletak di otak yang menghubungkan sistem saraf dan endokrin yang mengontrol hipofisis. Selanjutnya ada hipofisis atau pituitari yang disebut oleh master gland karena mengatur kelenjar endokrin lainnya melalui hormon. Bisa mengatur kelenjar lain dan menghasilkan hormon penting seperti GH, TSH. Hipofisis ini terletak di dasar otak dan terbagi menjadi dua, yaitu anterior dan posterior, dan menghasilkan banyak hormon pengatur. Selanjutnya ada struktur hipofisis yang terdiri dari lobus anterior atau adenohipofisis dan lobus posterior atau neurohipofisis. Adenohipofisis itu menghasilkan hormon sendiri, kalau neurohipofisis hanya menyimpan dan melepaskan hormon dari hipotalamus. Selanjutnya ada tiroid yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh, suhu tubuh, serta pertumbuhan. Gangguan pada tiroid dapat menyebabkan hipertiroidisme atau hipotiroidisme. Selanjutnya ada paratiroid yang menghasilkan hormon paratormon atau PTH yang berfungsi meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium di usus dan tulang. Selanjutnya ada adrenal yang terletak di atas ginjal. Adrenal ini terdiri dari korteks dan medula. Korteks menghasilkan kortisol dan aldosteron, sedangkan medula menghasilkan adrenalin. Yang menghasilkan hormon stres itu kortisol dan adrenalin. Dan adrenal ini berperan dalam respon fight or flight. Selanjutnya ada kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin dan glukagon. Insulin itu menurunkan kadar gula darah, sedangkan glukagon meningkatkan kadar gula darah. Jika ketidakseimbangan hormon ini bisa menyebabkan diabetes mellitus. Selanjutnya ada gonad, ovarium, dan testis. Gonad itu kelenjar reproduksi yang menghasilkan sel kelamin hormon seks, yang wanita itu disebut ovarium dan pria testis. Ovarium sepasang kelenjar kelamin berbentuk oval pada sistem reproduksi wanita yang terletak di kanan kiri rahim. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada testis, kelenjar reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Fungsinya menghasilkan sperma atau spermatogenesis dan menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya ada gangguan sistem endokrin yang terjadi ketika kelenjar tidak berfungsi normal, sehingga hormon yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau hiper, terlalu sedikit itu hipo, dan ini merusak sistem negatif feedback yang kita bahas sebelumnya itu. Yang pertama ada gangguan pankreas, di sini ada diabetes mellitus. Yang kedua ada gangguan kelenjar tiroid yang terdiri dari hipertiroidisme dan hipotiroidisme.
Hiper itu detak jantungnya cepat, pelembaran badannya drastis. Kalau hipo itu sering lelah, kulit kering, dan mudah kedinginan. Selanjutnya ada gangguan kelenjar pituitari dan pertumbuhan seperti akromegali untuk dewasa, gigantisme untuk anak-anak. Yang terlalu banyak hormon ini pertumbuhannya akan terganggu. Dan selanjutnya ada gangguan kelenjar adrenal yang terdiri dari sindrom Cushing atau kelebihan hormon kortisol, hormon stresnya, dan penyakit Addison yang menyebabkan kelelahan ekstrim dan tekanan darah rendah. Selanjutnya ada gangguan sistem reproduksi seperti PCOS yang mengganggu siklus menstruasi dan kesuburan. Kesimpulannya, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dengan memproduksi hormon sebagai pembawa pesan kimia melalui aliran darah. Hormon ini hanya akan bekerja jika bertemu dengan reseptor yang cocok pada sel target, di mana kadarnya dikendalikan secara otomatis melalui mekanisme negatif feedback agar tidak berlebihan maupun kekurangan. Jika koordinasi kimia ini terganggu, metabolisme dan fungsi organ tubuh akan ikut bermasalah, yang berujung pada berbagai gangguan kesehatan seperti diabetes atau masalah tiroid. Jadi tanpa sistem endokrin, tubuh tidak dapat menjaga keseimbangan internal dan fungsi organ tidak berjalan dengan baik. Terima kasih.